Sekarang kita bahas soal yang berhubungan tentang gaya gravitasi. Dalam soal nomor 1 dikatakan, bila perbandingan jari-jari sebuah planet RB dan jari-jari bumi, bisa kita tuliskan dari sini, jari-jari planet RB banding jari-jari bumi RB, kita buat di sini RB, itu sama dengan 2:1. Selanjutnya dikatakan masa planet B dengan masa bumi 10:1. Jadi MB banding M bumi sama dengan 10:1. Selanjutnya kita lihat, maka orang yang beratnya di bumi, kita katakan ini W di bumi, sama dengan 100 Newton. Maka berat orang tersebut di planet, W di planet sama dengan berapa? Kira-kira seperti ini. Kita buatkan bahwa berat itu sama dengan gaya gravitasi. Jadi bisa kita buat W sama dengan F gravitasi sama dengan G konstanta gravitasi dikali dengan massa dari suatu planet dikali massa benda dibagi dengan jaraknya dikuadratkan. Jadi kita buat di sini R kuadrat. Berarti dari sini yang berubah adalah massa yang ini dan jaraknya. Sehingga kita tuliskan W di planet banding dengan W di bumi sama dengan, kita buatkan yang berubah jadi sini R sama M. Dia sebanding dengan M tetapi berbanding terbalik dengan R. Kita tuliskan di sini sebanding, berarti massa B banding massa bumi dikali dengan R, terbalik di sini berarti R bumi per R planet. Kita kuadratkan. Kira-kira seperti ini. Oke, kita masukkan nilainya. W planet ini ditanya, sedangkan W di bumi sama dengan 100 Newton, sama dengan massa planet per massa bumi itu adalah 10:1. Kita masukkan 10:1. R planet per R bumi, di sini duluan R bumi, tinggal kita balik dari sini menjadi 1:2. Kita kuadratkan. Hasilnya sama dengan 10 kali setengah kuadrat seperempat, berarti 10/4. Kalau kita panahkan ke sini, hasilnya W planet sama dengan, kita kali silang, yang ini 100 dikali 10 sama dengan 1000 dibagi dengan 4 sama dengan 250 Newton. Jadi jawabnya adalah yang C ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal dikatakan sebuah satelit bumi mengorbit setinggi 3.600 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, maka kelajuannya dalam kilometer per sekon. Berarti kalau kita buatkan kira-kira gambarnya itu, ini adalah bumi, kita anggap orbit dari satelit dengan lintasan yang lebih besar, kita anggap kira-kira seperti ini. Ini orbitnya. Oke, sedangkan bumi yang ini tadi kita katakan jari-jarinya adalah yang R, di mana katanya R itu sama dengan 6.400 km. Jadi kita tulis di sini. Kemudian dikatakan di sini ketinggiannya adalah H. Kira-kira yang ini kita buatkan H. Dari soal nilai H ini sama dengan 3.600 km. Jadi kita tulis di sini 3.600 km. Kemudian nanti di sini ada satelitnya mengorbit. Kira-kira kita gambarkan seperti ini. Agar dia dapat mengorbit berarti gaya yang keluar ini, kita katakan gaya sentrifugalnya harus sama dengan gaya yang arahnya ke pusat bumi. Kita katakan ini adalah gaya gravitasi F.
Sehingga kita tuliskan F itu sama dengan gaya sentrifugal Fs. Jadi kalau kita masukkan F itu adalah G kali massa bumi kali massa satelit dibagi dengan R-nya. R di sini adalah mulai dari titik ini sampai ke ujung. Berarti bisa kita katakan R ditambah ketinggiannya H. Yang ini dikuadratkan. Sama dengan di sini adalah gaya sentrifugalnya M kali V kuadrat dibagi dengan sama di sini R ditambah H juga. Kita coret yang sama, berarti sama-sama ini massa satelit, kita coret. Kemudian R ditambah H, ini R ditambah H kuadrat, bisa kita coret satu. Sehingga di sini GM per R ditambah H. Kalau kita teruskan hasilnya ini menjadi G dikali dengan M, kita buat di sini G dikali dengan M per R ditambah dengan H sama dengan V kuadrat. Jadi kalau kita teruskan ke sini berarti V itu sama dengan akar dari G dikali dengan M dibagi dengan R ditambah H. Hasilnya sama dengan akar daripada G kali M dibagi dengan R-nya tadi sama dengan 6.400 ditambah 3.600. Ini sama dengan 10.000 km. Oke. Selanjutnya kita cari dulu GM-nya. Percepatan di permukaan bumi itu sama dengan 10. Jadi kalau kita tulis medan gravitasi atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon di permukaan bumi. Ini kuadrat. Kalau kita ubah ke kilometer berarti ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 2 kilometer per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu dirumuskan dengan G sama dengan konstanta gravitasi G dikali dengan massa planet dibagi dengan jaraknya dikuadratkan. Berarti bisa kita tuliskan dari sini bahwa G kali M itu sama dengan G kali R dikuadratkan. Berarti GM kita teruskan sama dengan G tadi adalah 10 pangkat min 2, kita tulis ini 10 pangkat min 2. Kemudian jari-jari di permukaan bumi ini sama dengan 6.400, kita tuliskan di sini 6.400. Ini dikuadratkan karena dia R kuadrat. Telah kita peroleh nilai GM, tinggal kita masukkan ke persamaan ini, hasilnya adalah bahwa V sama dengan akar daripada, kita masukkan nilainya, GM tadi adalah 10 pangkat min 2 dikali 6.400 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan ini 10.000, kita bagi di sini 10.000, kita akari semua, berarti sama dengan akar dari 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 1. Akar dari 6.400 kuadrat berarti ini adalah 6.400. Akar dari 10.000 adalah 100. Jadi ini kita bagi 100. 6.400 dibagi 100 berarti kita buang nolnya, ini habis. Hasilnya adalah 64 dikali dengan 10 pangkat min 1 sama dengan 6,4. Tadi ini semua dalam kilometer per sekon. Jadi jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Dikatakan dalam soal, jika perbandingan jarak planet X ke matahari dengan jarak bumi ke matahari. Jadi kalau kita tulis di sini perbandingan Rx per R bumi ke matahari itu sama dengan 9 banding 1. Maka perbandingan planet X mengendarai matahari adalah, berarti di sini berapa tahun periodenya. Sedangkan periode bumi mengelilingi matahari itu sama dengan 1 tahun. Jadi
kalau kita buat perbandingan dari hukum Kepler ketiga, periode planet X banding periode planet bumi, itu kita kuadratkan sama dengan jarak planet X ke matahari banding jarak planet bumi ke matahari di pangkat 3. Kita masukkan berarti Tx per T bumi tadi adalah 1, kita kuadratkan tadi ini sama dengan Rx per R bumi adalah 9 banding 1, kita pangkat 3. Oke, jadi kalau kita teruskan ini 9 pangkat 3 itu adalah 9 kali 9 kali 9 per 1, itu adalah Tx kuadrat, sehingga kita kali berarti Tx sama dengan akar dari 9 kali 9 kali 9 tadi, sama dengan akar 9 adalah 3, akar 9 3, akar 9 3, 3 kali 3 9 kali 3, ini sama dengan 27 tahun. Jadi jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 4. Tinjaulah sebuah satelit yang diluncurkan ke atas dengan laju awal V jika gesekan udara diabaikan, massa bumi M, massa satelit M, dan jari-jari bumi R. Maka agar satelit itu tidak kembali ke bumi, V2 berbanding lurus dengan, kita anggap ini adalah permukaan dari bumi. Kemudian di sini ada satelit yang ingin diluncurkan, kita katakan ini satelitnya. Berarti kalau ini diluncurkan dengan kecepatan V, ada kecepatan berarti ada energi kinetik. Kita tahu bahwa di permukaan ini ada energi potensial, sehingga jika nanti dia pindah ke titik tahingga mengalami perubahan energi potensial delta EP, di mana perubahan energi potensialnya adalah G dikali dengan M dikali dengan massa benda, yang ini massa bumi, dibagi dengan jari-jari bumi R. Sedangkan perubahan energi kinetiknya delta EK itu sama dengan setengah dari M kali V kuadrat. Kita tahu bahwa perubahan energi potensial juga bisa sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti kalau kita tuliskan di sini setengah M kali V kuadrat itu sama dengan G dikali dengan massa bumi kali massa benda dibagi dengan jaraknya atau jari-jari bumi yang sama, kita coret di sini, massanya sama, kita coret ke sini. Hasilnya berarti bisa kita buat V kuadrat. Yang ini kita tuliskan V kuadrat sama dengan, kita kalikan duanya ke sebelah kanan, 2 kali G dikali dengan M dibagi dengan R. Berarti V kuadrat sebanding dengan, kita buat simbol sebandingnya, M dibagi dengan R. Berarti jawabnya adalah yang B ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.